Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas fungsi eksponen dan fungsi logaritma untuk sub pokok bahasan bentuk umum dan sifat-sifat logaritma. Berikut adalah kompetensi dasar, masih sama karena semester 1 ini KD-nya 3.1 dan keterampilan 4.1. Tujuan pembelajarannya memahami bentuk logaritma, sifat-sifat bentuk logaritma, dan juga menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Sebelum memulai, mari sama-sama kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi kali ini. Logaritma sebagai inverse atau kebalikan atau lawan dari bentuk eksponen. Oke, kalau misalnya penjumlahan itu lawannya adalah pengurangan, sementara perkalian lawannya adalah pembagian, dan sebaliknya, maka eksponen itu kebalikannya atau inverse-nya atau lawannya adalah logaritma. A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika log C basis A sama dengan B. Jadi yang ini dibacanya adalah log C basis A sama dengan B. Kalau bentuk eksponennya A pangkat B sama dengan C, maka bentuk logaritmanya adalah log C basis A sama dengan B. Dengan A sebagai bilangan pokok atau basis, B itu adalah numerus, B adalah hasil. Bentuk logaritma ini memiliki syarat-syarat untuk bilangan pokok dan juga numerusnya. Syarat-syarat tersebut adalah bahwa bilangan pokoknya atau A-nya ini harus lebih besar dari 0 tapi tidak sama dengan 1. A-nya atau basisnya atau bilangan pokoknya harus lebih besar dari 0 tapi tidak sama dengan 1. Kemudian untuk numerusnya atau C-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, bentuk eksponen, bentuk logaritma. Kalau bentuk eksponennya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk logaritmanya adalah log 8 basis 2 sama dengan 3. Ya, kita lihat ini adalah bilangan pokoknya 2, kemudian ini adalah numerusnya, dan 3 ini bentuk pangkat ini adalah hasilnya. Oke, bagaimana dengan bentuk eksponen yang lain? 3 pangkat minus 2 sama dengan 1/9. Berarti bentuk logaritmanya adalah log 1/9 basis 3 sama dengan minus 2. Bagaimana kalau misalnya Y sama dengan 3 pangkat X? Kalau Y sama dengan 3 pangkat X berarti siapakah yang numerusnya, siapakah yang bilangan pokoknya atau basisnya? Nah, dari sini berarti kan ini 3 ini adalah bilangan pokoknya atau basisnya, sementara Y adalah numerus. Ini bentuknya kan kurang lebih sama dengan bentuk A pangkat B sama dengan C. Jika dan hanya jika, maka berubah menjadi logaritma C basis A sama dengan B. Sehingga 3 pangkat X sama dengan Y, 3 pangkat X sama dengan Y, berarti di sini 3, di sini Y, di sini X. Maka hasilnya adalah log Y basis 3 sama dengan X. Selanjutnya nilai logaritma. Log 4 basis 2. Berapakah nilai log 4 basis 2? Berarti ini soal menanyakan 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 4. 2 pangkat 2. Selanjutnya 9 log 1/3 basis 9. Berarti 9 pangkat berapa ya yang hasilnya 1/3.
9 itu adalah 3 pangkat 2. Misalkan pangkat berapa ya? Ini adalah pangkat X. Tapi ini 3 pangkat 2 pangkat X. Sama dengan 3 pangkat minus 1. Berarti 2X sama dengan minus 1. Ini sudah kita pelajari di persamaan eksponen. Maka X-nya adalah minus setengah. Jadi di sini 9 pangkat minus setengah sama dengan 1/3. 1/3, 9 pangkat berapa ya biar jadi 1/3? Yaitu 9 pangkat minus setengah. Di sini minus setengah hasilnya, nilai logaritmanya. Selanjutnya, log 1 basis 5. Log 1 basis 5. 5 pangkat berapa ya yang hasilnya 1? 5 pangkat 0. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kecuali 0 pangkat 0. Jadi log 1 basis 5 sama dengan 0. Selanjutnya log akar 2 basis 2. Itu maksudnya adalah 2 pangkat berapa ya biar jadi akar 2? Pangkat setengah. Selanjutnya log 100. Ini basis berapa nih? Oke, di sini ada basis 2, di sini basis 9, di sini basis 5, di sini basis 2. Di sini nggak ada tulisan basisnya. Jika tidak ada tulisan basisnya, dia secara tersirat bermakna basis 10. Jadi secara tersirat dia berbasis 10. Basis 10. Log 100. Berarti 10 pangkat berapa ya biar jadi 100? Pangkat 2. Log 100 hasilnya adalah, nilainya adalah 2. Kemudian contoh soal untuk logaritma. Suatu organisme membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Pada jam keberapakah organisme tersebut mencapai 1 juta unit? Jadi awalnya ada satu buah organisme, suatu organisme. Berarti 20 menit di 0 itu ada satu organisme. Nah, 20 menit pertama berarti dia membelah diri menjadi 2. 20 menit kedua berarti dia membelah diri lagi menjadi 2 lagi. 2 membelah diri jadi 2 jadi 4. 20 menit ketiga berarti awal yang 4 dia membelah diri lagi masing-masing menjadi 8. Nah, seperti kalian lihat bahwa ini adalah 0 ini adalah karena membelah diri menjadi 2 berarti dia 2 pangkat 0. Yang ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ya. Berarti kalau pada menit ke N, maka banyaknya organisme Y-nya sama dengan 2 pangkat N. Nah, kalau Y sama dengan 2 pangkat N, maka N sama dengan, nah ini bentuk eksponen, maka lawannya inversnya adalah bentuk logaritma. 2 pangkat N berarti ini adalah bilangan pokoknya, dan ini adalah numerusnya. Berarti log Y basis 2. N sama dengan log Y basis 2. Oke, berdasarkan soal tersebut, 1 juta adalah nilai dari variabel Y. Ya, dia mencapai 1 juta unit nih. Si organismenya ada 1 juta, berarti Y-nya sampai 1 juta. Akan digunakan persamaan N untuk menyelesaikan persamaan berikut. Berarti N sama dengan log Y basis 2 kan? Karena Y-nya adalah 1 juta, berarti log 1 juta basis 2. Nah, kita gunakan kalkulator untuk menghitung nilai log 1 juta basis 2. Sehingga mencapai 19,93. Oke, mencapai 19,93. Selanjutnya, ini adalah organisme tersebut mencapai 1 juta unit pada, lihat, N ini adalah 20 menit ke N. Berarti organisme tersebut mencapai 1 juta unit pada 20 menit ke 19,93. Nah, ini 20 menit ke sekian. Berarti berapa menit keseluruhannya? 20 menit dikali 19,93 itu kurang lebih
398,6 menit. Sementara pertanyaannya adalah pada jam keberapa? 398,6 menit itu adalah 6,664 jam. 398,6 menit itu adalah setara dengan 6,64 jam. Berarti pada jam keberapa organisme tersebut mencapai 1 juta unit? Berarti pada jam ke-7. Kenapa pada jam ke-7? Berarti karena ini jam 6 lewat. Berarti pada jam ke-7. Selanjutnya kita masuk ke sifat logaritma. Sifat logaritma karena logaritma adalah lawan atau inverse dari eksponen, saling inverse, maka sifat logaritma kita bisa ambil dari sifat eksponen. Kalau kita punya bentuk eksponen, bentuk logaritma, kalau bentuk eksponennya a pangkat p sama dengan m, maka bentuk logaritmanya adalah log m basis a sama dengan p. Oke, selanjutnya kalau a pangkat i sama dengan n, maka bentuk logaritmanya adalah log n basis a sama dengan q. Kemudian kita punya sebuah sifat eksponen, kalau a pangkat p dikali a pangkat q sama dengan, ini kan a pangkat p adalah m dan a pangkat q adalah n. Jadi a pangkat p dikali a pangkat q itu sama dengan m kali n. Nah, a pangkat p dikali a pangkat q berdasarkan sifat eksponen dia adalah a pangkat p plus q. Oke, sama dengan m kali n. Nah, bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk logaritma. Berarti kalau bentuk ini bentuk logaritma, si basisnya adalah a, numerusnya adalah m kali n. Berarti log m kali n basis a sama dengan hasilnya adalah bentuk pangkatnya p plus q. Tadi kita tahu p itu adalah log m basis a dan q adalah log n basis a. Berarti log m kali n basis a sama dengan log m basis a ditambah log n basis a. P-nya menjadi log m basis a, q-nya menjadi log n basis a. Sehingga sifat pertama untuk penjumlahan logaritma dengan basis atau bilangan pokok yang sama itu adalah log m basis a ditambah log n basis a sama dengan log m kali n basis a. Ingat, hanya berlaku pada basisnya sama. Ini sama-sama a. Kalau basisnya atau bilangan pokoknya berbeda, maka sifat ini tidak bisa digunakan. Masuk ke sifat logaritma dari sifat eksponen yang kedua, kita ambil lagi bentuk eksponen dan bentuk logaritmanya. Kalau bentuk eksponennya a pangkat p sama dengan m, berarti tadi logaritmanya adalah log m basis a sama dengan p. Kemudian demikian juga dengan a pangkat q sama dengan n, berarti bentuk logaritmanya adalah log n basis a sama dengan q. Selanjutnya kita akan gunakan pembagian a pangkat p dibagi a pangkat q. Kalau sifat yang sebelumnya itu perkalian, sekarang kita manfaatkan pembagiannya. Nanti a pangkat p dibagi a pangkat q sama dengan m dibagi n. Berdasarkan sifat eksponen pembagian, pangkatnya menjadi pengurangan, yaitu kalau bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, maka a pangkat p min q sama dengan m per n. Nah, bentuk ini itu kita ubah menjadi bentuk logaritma. Basisnya adalah a, numerusnya adalah m per n, pangkatnya adalah p minus q, sehingga log m per n basis a sama dengan p minus q. Kembalikan lagi, p itu adalah log m basis a, berarti log m per n basis a sama dengan p-nya berubah menjadi log m basis a, sementara q-nya berubah menjadi log n basis a. Sehingga sifat logaritma yang kedua tentang pengurangan logaritma, sekali lagi masih dengan basis atau bilangan pokok yang sama, log m basis a dikurangi log n basis a sama dengan log
M per N basis A. Sifat logaritma dari sifat eksponen yang berikutnya, itu bentuk eksponen kita buat menjadi bentuk logaritma. Kalau kita punya A pangkat M sama dengan A pangkat P sama dengan M, berarti bentuk logaritma. Dan juga kita punya A pangkat P dipangkatin N lagi, berarti sama dengan M pangkat N ya. Ini kan A pangkat P sama dengan M. Berarti kalau A pangkat P dipangkatin N, berarti sama dengan M dipangkatin N. Selanjutnya ini menjadi kalau pangkat dipangkatin jadi perkalian. A pangkat P dikali N atau A pangkat N kali P, NP gini ya. Untuk sebelah kanannya sama. Kemudian nah ini menjadi bentuk logaritma nih. A pangkat P sama dengan M berubah menjadi log M basis A sama dengan P. Kemudian log M pangkat N basis A pangkat P ini adalah bilangan pokoknya, ini adalah numerus, dan ini adalah pangkatnya. Ya, ini adalah bilangan pokoknya, ini numerus, dan ini adalah hasilnya atau pangkatnya. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga kita berarti ini adalah bilangan pokoknya A, numerusnya adalah M pangkat N, pangkatnya adalah hasil yaitu N kali P. Jadi log M pangkat N basis A sama dengan N kali P. Selanjutnya, karena tadi kita punya P itu adalah log M basis A, maka P yang sebelah sini berubah menjadi log M basis A. Sehingga sifat logaritma yang ketiga tentang koefisien logaritma, yaitu kalau kita punya N dikali log M basis A sama dengan log M pangkat N basis A. Saya masuk ke contoh soal. Kalau diketahui deret aritmatika dengan suku pertama log 7 basis 2 dan beda barisannya adalah log 1,75 basis 2. Bagaimanakah rumus banyak suku ke N-nya? Berapakah nilai suku ke-17? Oke, berarti diketahui A-nya, karena ngomongin aritmatika, berarti kita harus ingat A, B, sama N, UN-nya. B-nya adalah, atau bedanya adalah log 1,75 basis 2. Selanjutnya N sama dengan 17. Yang ditanyakan adalah bagaimana rumus suku ke N, berarti UN. Yang ditanyakan adalah nilai suku ke-17, berarti U17. Jadi kita cari tahu dulu UN-nya berapa. Kita ingat kembali lagi bahwa rumus UN adalah A tambah N-1 kali B. A-nya adalah log 7 basis 2. Berarti log 7 basis 2, ini A-nya log 7 basis 2. Kemudian N-1 tetap, nah B-nya adalah log 1,75 basis 2. Oke, selanjutnya ini karena perkalian, maka kita kali pelangi nih. N dikali log 1,75 basis 2, dan juga min 1 dikali log 1,75 basis 2. Sehingga UN sama dengan log 7 basis 2, tetap yang ini. Kemudian hasil perkalian pelanginya adalah log 1,75 basis 2 dikali N dikurang log 1,75 basis 2. Selanjutnya kita punya dua buah logaritma yang basisnya 2. Ya. Nah ini bisa kita gunakan sifat pengurangan karena log 7 basis 2 dikurang log 1,75 basis 2. Sehingga bentuknya adalah UN sama dengan log 7 per 1,75 basis 2. Ditambah ini masih copy paste. Ini di copy paste ke bawah. Selanjutnya 7 kita hitung nih, 7 dibagi 1,75. 7 dibagi 1,75 adalah 4. Berarti UN sama dengan log 4 basis 2 ditambah ini copy paste lagi. N dikali log 1,75 basis 2. Nah, log 4 basis 2 adalah 2.
Jadi UN sama dengan 2 ditambah N kali log 1,75 basis 2. Inilah untuk rumus UN-nya. Sudah ketemu. Kemudian soal menanyakan U17. Berarti U17 sama dengan 2 ditambah 17 kali log 1,75 basis 2. Hati-hati ketika mengerjakan soal seperti ini, kita ingat bahwa yang kita kerjakan adalah perkaliannya terlebih dahulu ya. Nanti kita hitung log 1,75 basis 2 berapa. Kita gunakan kalkulator untuk menghitung log 1,75 basis 2. Berarti U17 ini mendekati 2 ditambah 17 kali 0,81. Ya, log 1,75 basis 2 itu adalah 0,81. Lalu kita hitung 17 dikali 0,81 itu adalah 13,77. 13,77 ditambah 2 berarti 15,77. Maka suku ke-17-nya itu adalah 15,77. Nah, ini ada beberapa sifat logaritma yang lainnya, yaitu tadi sifat logaritma yang pertama sudah dibuktikan. Kemudian sifat logaritma yang kedua ini tentang pengurangan, sifat logaritma yang ketiga tentang koefisien logaritma. Kemudian sifat logaritma yang keempat tentang pangkat logaritma. Jadi pangkat log M basis A hasilnya adalah M. Ini untuk bilangan yang sama-sama nilainya. Oke, perpangkatan yaitu ya. Kemudian sifat logaritma yang kelima itu mengubah basis logaritma. Log N basis M itu bisa berubah menjadi basis yang baru yaitu basis A. Ini log N basis A dibagi log M basis A. Oke, demikian untuk materi bentuk dan juga sifat logaritma. Untuk contoh soalnya dan juga latihan soalnya akan ada di e-learning. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.